kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Askara Madarida, atau lebih singkatnya bisa dipanggil Aska saja, yang akan memandu jalannya seminar kajian koleksi pada siang hari ini, yang bertemakan kajian koleksi museum dengan keterlibatan praktisi dan akademisi guna mendapat informasi yang kredibel dan akademis. Penggalian makna dari koleksi-koleksi yang tersedia di museum ini memiliki peranan yang cukup penting. Tidak hanya untuk display saja, koleksi-koleksi ini wajib untuk menampilkan informasi-informasi terkait benda tersebut. Dan tentunya hal itu tidak bisa sembarangan karena harus sesuai dengan kajian akademis. Sehingga diharapkan kelak museum akan mendapatkan banyak informasi-informasi baru mengenai koleksi-koleksi yang tersedia di museum yang tidak disangka banyak tidak kita ketahuinya. Hal ini akan kita kupas tuntas dengan dua pemateri kita yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Beliau adalah narasumber-narasumber hebat, yaitu ada beliau Bapak Dr. Blasius Suprapta, Magister Humaniora. Beliau merupakan lulusan doktor pada tahun 2015 di Prodi Ilmu-Ilmu Humaniora Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya di salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Beranjak ke narasumber kedua yang tentunya tidak kalah menarik dengan narasumber pertama kita, yaitu ada beliau Bapak Dr. Andes Editri Hariyantoro. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Untuk pemaparan materinya, kita ada waktu 30 menit tanpa ada interupsi ya nantinya. Dan juga untuk Bapak Ibu peserta seminar, kita ingatkan untuk menggunakan kesempatan menggali ilmu sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dari dua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Dan juga di akhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab tentunya. Jadi sepanjang pemaparan jika ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu untuk ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Itu Bapak Dr. Blasius Suprapta, Magister Humaniora. Dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dan terima kasih atas pemberian waktu dari saudari moderator yang cukup cantik. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas koleksi asli yang ada di Museum Singosari, yaitu sementara ini tahap pertama akan dikaji tentang batu pelon, lumpang batu, dan batu pinisan yang merupakan koleksi artefak asli. Jadi kemarin Pak Yosi itu menanyakan kepada saya, Pak, bisa kajian patung duplikat? Enggak bisa. Yang dimaksud dengan kajian koleksi museum adalah koleksi artefak asli. Maka dengan demikian apa yang menjadi milik dari museum ini kita kaji bersama dengan Pak Edi sekitar 1 bulan yang lalu. Next. Terus saja Mas, slide ketiga. Jadi yang pertama ada benda aneh di Museum Singosari, yaitu ada benda dua yang berupa bulat, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan itu? Deskripsinya belum ada. Kami mencoba untuk mendeskripsikan dua benda yang cukup aneh ini. Sementara ini saya menyebut sebagai batu pelon atau batu bundar. Batu yang dibuat bundar. Nah, kemudian bagaimana konteksnya di dalam perkembangan kebudayaan di masa lalu? Next.
Jadi kalau kita lihat Batu Pelor itu sejarahnya sudah ada sejak Pithecanthropus soloensis, yaitu sekitar kala Pleistosen, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Yang disebut dengan di sini Batu Pelor tidak disebut Batu Pelor, tetapi disebut batu peluru atau batu bulat, atau yang dimaksud dengan, jadi batu itu terbentuk dari alam, jadi semacam yang pertama, jadi itu rondit, jadi kena arus kemudian menjadi bulat, dan ini banyak ditemukan di dasar Bengawan Solo Purba. Nah kemudian ini ditemukan satu kontak dengan fosil Pithecanthropus soloensis di Ngandong, yaitu 12 jumlahnya, bersama dengan alat-alat yang disebut dengan alat-alat ngandong. Nah, orang Eropa atau Stenkelenvel kemudian juga Conenwolf menyebut sebagai bola batu atau kokel. Jadi penyebutan itu berdasarkan penyebutan alat itu yang sama pada masa sekarang. Jadi kalau di atlet itu ada kokel, kokel itu batu peluru. Nah ini digunakan untuk berburu manusia Pithecanthropus soloensis. Ini jadi yang gambar ini adalah penemuan bersama 12 tengkorak Pithecanthropus soloensis. Tengkoraknya sekarang ada di Nederland. Lokasinya ada di panah itu, jadi di aliran Bengawan Solo Purba. Kemudian yang itu adalah tengkorak Pithecanthropus soloensis yang merupakan pengguna dari ball stone atau bola batu. Nah ini ditemukan satu asosiasi dengan alat-alat tulang tanduk rusa, kemudian lederki, kemudian alat serpeh, alat tulang dan seterusnya dalam satu lapisan. Nah memang Pithecanthropus soloensis selain menggunakan alat yang man-made juga menggunakan dari alam, itu digunakan sebagai alat pelempar. Dan ini ditemukan banyak di tempat selain di Ngandong, ditemukan juga kemarin di Museum Anjuk Ladang, yaitu di Gunung Krisik atau Gunung Pandan sebagai bekas danau purba. Nah ini di Sangiran juga ditemukan menjadi koleksi Museum Sangiran. Situs Sangiran adalah World Heritage karena di situ banyak ditemukan manusia dalam 3 lapisan. Dan ini koleksi yang ditemukan pada kala Pleistosen Tengah yang dikaitkan dengan Pithecanthropus progresif atau Pithecanthropus soloensis. Ini tengah Sangiran yang merupakan peta di mana situs itu ada. Nah ini ada juga ditemukan di bantaran Bengawan Solo Purba di daerah Sambung Macan, di mana ditemukan 3 spesimen Pithecanthropus soloensis yang disebut Sambung Macan 1, Sambung Macan 2, Sambung Macan 3, dan sekarang tengkoraknya di Fakultas Kedokteran. Jadi di endapan inilah banyak ditemukan bola-bola batu. Ini salah satu pengumpul bola batu yang ada di Sambung Macan, ya. Kemudian dipajang pada Museum Sederhana. Banyak sekali, jadi bola-bola batu itu memang digunakan sebagai alat berburu. Nah, penggunanya siapa? Penggunanya adalah yang ini, Pithecanthropus soloensis yang hidup sekitar 0,2 sampai 0,1 juta tahun yang lalu. Ini rekonstruksinya bisa dilihat. Jadi dia sudah seperti kami, 175, beratnya sampai 65, dan di samping itu rekonstruksi dari anatomi dan bagaimana dia menggunakan alat tersebut. Nah ini rekonstruksi penggunaan yang ada di Spanyol, juga menggunakan bola-bola batu sebagai alat pelempar berburu, yang dimana binatang itu dimasukkan ke jurang baru kemudian bisa ditangkap. Dan kemudian berkembang pada masa sesudahnya, yaitu pada Homo sapiens. Ini banyak ditemukan di gua-gua payung di Ponorogo yang disebut Gua Sampung.
Di gua-gua yang artinya manusia tidak lagi seperti Pithecanthropus, tapi dia sudah hidup setengah menetap, setengah nomad, dan dia kemudian menghuni gua-gua payung seperti di Ponorogo, Gunung, sepanjang pantai utara di Gresik dan seterusnya. Nah, di gunung ini ditemukan juga sama seperti bola-bola batu, tapi fungsinya sudah lain. Fungsinya adalah sebagai alat untuk pelumas biji-bijian yang satu kontak dengan satunya itu batu pelandas. Jadi semacam ini. Jadi bola batunya dipakai sebagai alat hammer, kemudian dilandasi, baru kemudian dipakai sebagai alat pemecah biji-bijian. Dan ini dibuat sebagai tepung. Jadi biji-bijian seperti kemiri, kacang, polong ini kemudian dilumatkan dengan batu bundar ini. Nah, kemudian ini berkembang terus sampai pada masa bercocok tanam, di mana kemudian perundagian Nah, fungsinya sekarang sudah berbeda. Jadi kemudian kita sebut batu pelor. Kenapa disebut batu pelor? Karena mempunyai batu yang memang dibuat dalam berbagai ukuran bundar dan ditemukan selalu di punden-punden desa. Jadi ini yang pertama ditemukan di dekat sini. Jadi Singosari ke sana ada punden batu kenteng, kemudian yang satunya itu batu pelor yang ada di Candi Kijal itu ditempatkan pada Menhir. Nah, kemudian batu pelor ini ditemukan di seluruh Indonesia. Di timur, Nusa Tenggara Timur itu berhubungan dengan si pendiri desa. Jadi desa itu biasanya ada punden desa, kemudian batu pelornya itu penanda si seseorang yang pernah membangun desa awal. Jadi kalau batu pelornya itu hilang, maka orang sekampung akan marah. Karena apa? Karena lambang si nenek moyang itu kemudian lain, dan desa itu akan kehilangan rohnya. Dan ini disebut dengan batu pelor, yang kemudian kita temukan di museum ini. Jadi ini sudah generasi yang pada masa megalitik. Nah, kemudian benda yang kedua, benda watu lumpang. Jadi watu lumpang itu ada benda monolit, kemudian di situ berlubang satu. Fungsinya apa? Ini terkait dengan apa yang disebut dengan itu tadi, penumbuk biji-bijian, dan biasanya ditemukan di berbagai tempat, terutama di persawahan. Nah, ini berhubungan dengan astronomi juga, dan ditemukan hampir di seluruh pulau Jawa, terutama di Bondowoso, Situbondo, kemudian juga di Bojonegoro di Jawa Timur. Nah, biasanya ditemukan di tengah-tengah sawah, di in situ. Jadi batu yang monolit berlubang satu, namanya disebut lumpang batu. Nah, ini kami temukan di Malang Selatan, Dampit, kemudian di Ngadas, kemudian juga di daerah Karangploso. Nah, ini yang aneh. Jadi batu lumpang itu selain berfungsi sebagai alat yang profan, sebagai penumbuh biji-bijian, juga dipakai sebagai perangkat upacara. Jadi ini kami temukan di Karangploso, di daerah lereng utara Gunung Kelut. Ini ditemukan, jadi ada sepasang menhir, kemudian batu lumpangnya ditempatkan di bagian yang paling tinggi. Jadi itu ada sepasang menhir, kemudian di sampingnya ada benda aliran sungai yang dihubungkan dengan sumber air suci.
Ini jadi beberapa. Jadi ini fungsinya sebagai penanda kesuburan. Jadi kalau orang sudah panen, sudah menentukan musim. Jadi di Bondowoso itu ada menggir, sepasang menggir yang dipakai untuk menentukan matahari itu terbit. Nah, baru kemudian orang mulai bercocok tanam. Nah, bercocok tanamnya bagaimana? Jadi ini ada upacara. Jadi pada saat bercocok tanam, batu lubang itu di lubangnya ini air mengalir ini, kemudian air yang dari sumber tadi dimasukkan di lubangnya, baru diberi mantra. Setelah itu ini merupakan kesuburan karena apa? Air itu keluar dari gunung yang diperkirakan bersemayamnya roh nenek moyang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Tengger, coba lihat makamnya orang Tengger itu walaupun sudah Islam tidak pernah dikubur utara selatan, tapi menghadap ke Gunung Semeru. Ini yang dimaksud. Jadi puncak gunung itu surganya orang Megalitik Batu. Walaupun kalau kita naik ke puncak Gunung Semeru, mana rohnya ada, tapi itu kepercayaan. Nah, segala sesuatu yang dianggap suci itu termasuk air yang mengalir ini dianggap suci, maka kemudian diupacarakan. Setelah itu dimasukkan di dalam lubang batu itu, dan kemudian ini ada irigasi, ya, baru dimasukkan ke irigasi, dianggap akan menyuburkan segala jenis tanaman. Nah ini mengalir ke sawah ladang, ya. Jadi dianggap sebagai itu irigasinya, dianggap sebagai hal yang berhubungan dengan masalah pertanian. Dan di Nusa Tenggara Timur itu berbeda. Kalau ini ada upacara dari air, tetapi kalau di sana air hujan yang pertama. Jadi di lubang batu itu ada di tanah datar. Kemudian hujan yang pertama masuk di lubangnya itu dianggap subur. Maka itu yang dipakai untuk menyuburkan tanaman. Kalau di Baduy itu namanya ada uun yang membawa air itu untuk kemudian melakukan mulai bercocok tanam di seluruh dusun-dusun Baduy. Ini jadi itu gunungnya, ya, ini lahannya, baru upacaranya di sana. Nah ini tanda-tanda astronomi yang berhubungan dengan kapan bercocok tanam sesuai dengan bintang yang kemudian dimasukkan di dalam lubang-lubang batu monolit. Ini selalu berhubungan dengan sawah. Jadi kalau kita menemukan lubang batu mesti berhubungan dengan persawahan atau perladangan. Nah kemudian yang terakhir akan saya bicarakan tentang batu pipisan. Jadi batu pipisan ini coba naik lagi mas, naik lagi fotonya tadi, foto. Nah batu pipisan ini seperti ini, jadi berbentuk datar, kemudian ada bagian kakinya, kemudian ada gandiknya ini. Ini disebut batu pipisan. Dan banyak ditemukan pada masa Hindu Buddha atau masa klasik. Jadi ini yang dimaksud. Jadi batu pipisan selalu berhubungan dengan batu gilik atau gandeng. Dan banyak ditemukan di beberapa wilayah Hindu-Buddha ini. Kemudian banyak juga ditemukan di Tromblak atau pada masa Majapahit. Nah ini ada tipe-tipenya, tipe-tipe 1, 2 naik sampai 7 naik sampai 12. Nah, next. Nah kemudian fungsinya apa? Fungsinya sementara ini dipersonifikasikan sebagai alat untuk membuat jamu tradisional. Nah ini menghaluskan ramuan obat-obatan tradisional. Nah setelah ini diteliti oleh Gunadi yang ada di
daerah Klaten itu dengan menganalisis 104 buah batu pipisan dan selalu berhubungan dengan obat-obatan atau untuk menghaluskan obat-obatan. Jadi berhubungan dengan farmasi. Dan berkaitan dengan ini memang ada kaitannya dengan data-data prasasti maupun susastra yang menyebutkan bahwa salah satu obat itu dibuat memang dengan dipipis atau batu pipisan ini. Sehingga batu pipisan sebagai salah satu sarana untuk perangkat peralatan pembuatan obat-obatan dan seterusnya. Ya, dan ini seperti kitab beda menyebutkan ada dikenal jenis-jenis penyakit seperti demam, diare, batuk, luka, tumor, kusta, dan ini selalu dikaitkan dengan bagaimana ramuan-ramuan farmasi itu dijadikan satu jadi bubuk, nah kemudian baru digiling dengan batu pipisan, dan ini masih dibuat sampai sekarang. Dengan demikian 3 artefak ini bisa dimasukkan objek diduga cagar budaya yang nantinya bisa diusulkan menjadi benda cagar budaya atas kajian ini, karena mempunyai ini tadi nilai penting bagi pertanian, nilai penting bagi kehidupan, nilai penting bagi terutama yang berhubungan dengan farmasi pada masa Hindu Buddha. Saya kira itu dari saya, mungkin akan dilanjutkan Pak Edi. Saya kembalikan ke moderator, mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Informasi detail mengenai benda-benda yang ada di museum tentunya. Seperti batu pelor sendiri ini banyak ditemukan di beberapa tempat tadi dan memiliki beberapa fungsi sesuai masanya. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan kedua oleh materi kedua, yaitu dari Bapak Dr. Edi. Ini pemaparan yang tentunya tidak akan kalah menariknya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ibu Bapak, jadi tadi Pak Blasius sudah menjelaskan beberapa koleksi Museum Singasari. Saya juga kebagian 4. Yang pertama nanti saya bicara lingga, yang kedua itu bata, kemudian durga, dan yang terakhir adalah mahakala. Jadi ini koleksi yang sangat penting sekali yang tadi disampaikan Pak Blasius, yang masih berstatus sebagai objek diduga sebagai cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting yang sudah tentu bisa diusulkan untuk ditetapkan. Nah, kalau tadi Pak Blas dengan gamblang ya, karena didukung foto-foto, itu saya justru ingin memberi penjelasan konsep dulu, mohon nanti diindahkan, baru kemudian foto-foto itu dalam penutupan. Jadi saya cerita konsepnya dulu, coba. Nah, jadi kita tahu bahwa semua keyakinan, semua agama itu punya legitimasi dalam tanda petik. Itu punya dongeng, punya mitologi untuk memperkuat bahwa itu memang layak untuk menjadi diyakini
salah satu contoh untuk yang beragama Islam Muslim ya. Ketika Kanjeng Nabi hijrah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, itu kan naik buruk yang menurut mitologi itu kecepatannya kayak superjet. Ini namanya mitologi. Jadi untuk memperkuat keyakinan. Demikian pula ini lingga. Ibu bapak jelas sudah tahu karena ini merupakan artefak atau tinggalan nenek moyang yang sangat populer dan banyak sekali dijumpai di Indonesia ya. Karena pemujaan Siwaisme ini merupakan manifestasi dari Siwa, itu mendominasi kepercayaan Hindu di Indonesia pada abad-abad ke-4 sampai ke-15 Masehi. Jadi menurut ceritanya itu ketika Wisnu tidur di suatu ruang hampa yang ada hanya air, di atas air itu dari pusarnya keluar teratai ya. Nah, kemudian dari teratai itu muncul Brahma ya. Brahma kemudian sadar, dia menebarkan pandangannya kok hanya laut semata, hamparan semata, maka dia merasa bahwa dialah yang pertama kali dilahirkan. Nah, kemudian ditanya oleh Wisnu itu, yang pertama dilahirkan itu justru saya, bukan Anda ya. Ini percekcokan ini berlarut-larut. Nah, kemudian kalau tiba-tiba kalau bahasa Jawanya dumadaan ya Pak ya. Dumadaan itu di belakang mereka itu ada pilar yang gede banget, bercahaya ya, menyilaukan mata. Nah, ini mereka berdua, Dewa Wisnu dan Brahma yang merupakan dewa sangat penting dalam agama Hindu ini, merasa bahwa ada kekuatan luar biasa di atas diri mereka. Kemudian mereka melihat, ternyata itu adalah Siwa dalam bentuknya sebagai lingga. Nah, oleh karena itu di dalam beberapa kitab agama Hindu, Siwa ini berkata bahwa sebetulnya saya ini adalah juga Brahma dan juga Wisnu. Saya ini satu. Terus, nah, kalau kita mau berbicara tentang peninggalan Hindu, sudah pasti sumbernya adalah dari kitab-kitab Hindu itu sendiri, terutama yang dari India. Jadi di sini disebutkan macam-macam lingga itu, jangan dikira hanya satu lingga, itu ya banyak. Itu secara umum lingga dibagi menjadi dua golongan, cala dan acala. Nah, kemudian cala lingga ini ada yang dari tanah, ini namanya merinmaya, dari logam lohaja, dari ratnaja lingga itu malah dari batu mulia. Kita membayangkan di sini nggak ada, di Indonesia, di India ada ya. Seperti halnya di Kamboja, di Museum Nasional Phnom Penh itu ada Buddha itu dibuat dari batu jamrut. Masalah Gustian luar biasa. Itu kalau dengan istananya Norodom Sihanouk harganya udah ya, besarnya segini. Bayangin jamrut tembus mata itu hijau, bagus sekali. Nah, kalau ini lingga dari batu mulia, daruja dari kayu, sailaja lingga dari batu, ini yang banyak di Indonesia. Kemudian sanika lingga dibuat dari bahan yang sudah dipakai dalam pemujaan. Jadi yang namanya offering ya, persembahan itu, makanan-makanan itu diramu kemudian dibentuk menjadi lingga. Terus Mas. Nah, ini
Sekarang bentuk-bentuk puncak lingga ya. Bentuk-bentuk puncak lingga itu ada yang berbentuk payung, berbentuk ketimun, berbentuk telur, dan separuh bulan, serta berbentuk gelembung. Yang banyak adalah di Indonesia berbentuk timun. Yang nama sang sekretanya apa itu? Tripusakara lingga. Terus ini masih banyak adanya. Nah sekarang Yoni sudah terang tentu lingga ini memang merupakan pasangan Yoni. Ya, ibu bapak ini sudah tahu persis. Bahkan gambaran yang sangat natural untuk simbol dari kelaki-lakian dan kewanitaan ya. Palus dan vagina itu digambarkan sangat jelas sesuai aslinya itu di Candi Suko pada pintu gerbang terakhir yang mau masuk ke bangunan itu ada pemujaan lingga Yoni di situ. Nah, kemudian tadi Pak Blasius mengatakan lumpang itu ya, itu adalah simbol kesuburan. Sebetulnya Yoni seperti lumpang juga itu. Kemudian ada tempat lingganya di tengah itu. Nah, itu juga simbol kesuburan. Bila digambarkan dalam satu kesatuan, ini adalah lambang dari Siwa dan Saktinya. Jadi yang namanya dikotomi, dualisme antara Purusa Prakerti, ini unsur-unsur Siwa dan Saktinya, ya, baik buruk, siang malam, ya kan? Dualisme itu sebetulnya sudah dikenal sejak lama dan menjadi doktrin ajaran agama. Aspek laki-laki dan perempuan merupakan prinsip mendasar yang tidak dapat dipisahkan dalam evolusi kosmis dalam diri manusia ya. Itu karena itu cikal bakalnya manusia, laki-laki perempuan, kemudian melahirkan anak. Terus pemujaan lingga Yoni ini masih berlangsung di Bali, di Pura Luhur Entap Sai di Bali. Nah, bahkan ini disebutkan ya dalam Semaradahana Pupuh 28 menceritakan bahwa Siwa Sakti itu istrinya ya. Jadi begini ibu bapak, kekuatan laki-laki itu ada di istri, percaya atau tidak. Menurut agama Hindu, menurut orang Jawa asli juga. Jadi kalau ini menyatu itu menjadi harmonis, ya itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sebetulnya itu. Tapi untuk mencapai ke arah situ itu memang sangat sulit ya. Ada perjuangan. Nah, ini disebutkan bahwa menceritakan Siwa Sakti disebut dengan nama julukan beragam. Ada yang Sangkara Saila Putri, yang Isa Dewi Uma, dan selanjutnya. Terus, Mas, dalam bentuk arca Siwa dan Saktinya sering disebut sebagai Ardhanariswara, yakni aspek lembut berkelamin dua, yang berarti ketidakberpisahan laki-laki dengan perempuan, karena yang menjadi sebab terjadinya dunia. Separuh arca sebelah kanan menggambarkan Siwa, sebelah kiri adalah Parwati. Ibu bapak bisa melihat contohnya ini di Museum Trowulan. Sebelah kanannya Siwa, sebelah kirinya Parwati. Jadi yang sebelah kiri ada buah dadanya. Jadi simbol tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. Ini menarik. Jarang arca Ardhanariswara ini jarang. Kemudian Ardhanariswara juga merupakan personifikasi dari abstrak prinsip Weda dan Brahman. Nah, ini konsepnya ya. Dari pandangan filosofis, bentuk gabungan tersebut menggambarkan penciptaan kesatuan
antara prinsip aktif dan pasif yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah, kemudian laki-laki adalah simbol api pemakan, sedangkan wanita adalah soma atau persembahan dari yang sang pemakan. Jadi ini pengertiannya kalau dikaitkan dengan orang berkeluarga itu sebetulnya memang wanita ini melayani laki-laki. Salah satu contoh adalah misalnya suaminya mau pergi ke kantor, dia menyiapkan sepatunya. Nah, itu kalau itu memang terjadi ya akan langsung akan. Terus nah di Banyuwangi ini penelitian Mas Bagu dari Dinas Bupara Banyuwangi itu juga ada pemujaan dewa Linggayoni, bahkan masih ada prosesinya, upacara keagamaannya pakai itu ada rokok kelompok, kopi pahit dan sebagainya. Ya betul itu Linggayoni, tapi sudah ketarik kepada kepercayaan Jawa. Terus nah sekarang Batak. Linggayoni sudah ditanggalkan dulu. Batak. Kenapa Batak ini merupakan elemen penting di dalam agama Hindu, ya? Bahkan begitu pentingnya sehingga peninggalan zaman Majapahit itu, terutama pada zaman kejayaannya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, itu mereka justru ingin menciptakan kota Majapahit menjadi merah bata. Semua candi di Majapahit dari bata kecuali satu, Candi Minak Jinggo yang sudah tidak bisa direkonstruksi, itu dari batu. Karena bata ini itu adalah simbol dari Panca Maharbhika, 5 unsur alam: air, api, udara, ya, kemudian tanah, cahaya. Nah, kita ini juga punya itu, punya air, keringat, ya kan? Tanah apa? Maaf, mulut kita itu loh, tanah itu. Nah, oleh karena itu kita tidak kaget ketika diketemukan di daerah Sri Gading ada candi yang dari bata. Bata itu punya filosofis yang sangat tinggi, sehingga di dalam bilik candi, di dalam sumuran candi, di bawah bilik candi itu semuanya, baik itu candi Prambanan yang dibuat dari batu, mesti ada unsur batanya, mesti ada, ya. Ini, dalam Kisah Seni Bangunan pada masa Hindu Buddha diketahui bahwa bangunan suci itu umumnya dibuat dari batu. Ternyata ada yang dari bata seperti tadi. Terus Mas. Di India menurut kitab Matsya Purana itu dijelaskan konsep bahan yang digunakan untuk bangunan suci itu ada dari batu, ada dari bata, ya kan? Bata aja ada yang dibakar, ada yang tidak dibakar, kemudian dari kayu, dari bambu, dan bahkan dari kain. Ada itu bukan bangunan ya kalau dari kain ini. Itu ada. Kalau di kita kan batu sama bata aja. Dari kayu zaman Hindu Buddha itu candi tidak ditemukan yang dari kayu. Terus Mas. Nah, ini bahkan ada doanya, doa untuk membuat candi dari bata itu. Konsep religi yang lebih jelas dari esensi bata
dia terletak dari bahan dasarnya yaitu bumi. Bumi. Makanya zaman dulu itu ada Dewi Bumi. Sekarang kita coba rasakan tebu manis, lombok pedes, iya. Terus apa lagi? Pare, pahit. Mawar warnanya merah, lavender warnanya ungu. Itu loh dari tanah, dari bumi. Terus bumi ini ada apanya? Kok ditanduri sok kayak begitu itu? Oh ya, yang jelas kan memang yang di sana Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Gusti Pangeran karo orang Jawa itu menyediakan apa namanya harta atau fasilitas kepada kita itu luar biasa sekali. Makanya jangan apa keduk saenake dhewe mandharai banjir. Namo, lo reaktif lo alam semesta itu ibaratnya tsunami ya. Tsunami itu nak perputaran bumi ya. Ketika ada yang sudah oleng tidak rata, maka dia akan mengimbangi dengan permukaan bumi yang lain supaya perputarannya itu tetap stabil. Nah, itu tsunami itu di situ. Terus ini sampai ada bunyinya begitu loh. Wah, ini sudah ganti. Nah nih ya. Mantra tersebut berbunyi kepadamu oh Dewi, oh Bata. Loh ini di dalam agama Hindu ini izinlah kami berkorban dengan keselamatan. Kemudian konsep dasar ajaran itu ialah bahwa konsep Dewi disebutkan dengan bahan dasar bata yaitu bumi, tanah, dan dianggap sebagai tubuhnya alam semesta. Dewi yang ada di dalam bata tersebut dianggap sebagai putri dari Angiras, sedangkan Angiras tidak lain dan tidak bukan adalah Prajapati sang dewa pencipta. Jadi ini istrinya sang pencipta bumi. Bata diambil dari situ. Itu filosofinya. Terus Durga. Nah, ini sebetulnya panjang sekali ya. Tetapi saya menyebutkan gini aja. Kenapa dewa di dalam agama Hindu itu biasanya umumnya dia tidak hanya dalam agama Hindu, ciri khas arca yang beridentitas dewa itu pasti berdiri atau duduk di tempat yang tinggi. Kemudian tangannya lebih dari satu. Itu untuk membedakan dengan manusia, ya. Nah, Durga ini tangannya 8. Bahkan ada yang 6, 8, yang 12 kayaknya ada. Ada. Nah, ini karena semua dewa itu memberikan senjatanya kepada dia ketika kayangan diserang oleh yaksa yang tidak bisa ditaklukkan oleh dewa. Orang perdewa itu nggak bisa, harus satu kesatuan. Ini istrinya Siwa. Terus nah ini dan saya sebutkan tadi, jadi dia memegang Trisula, Cakra, kemudian Sangka, Danu. Ini adalah senjata-senjata Siwa, Wisnu, dan Brahma. Terus penggambaran Durga di Jawa khusus pada masa Majapahit ya, itu menunjukkan ada perbedaan penggambaran Durga itu. Pada relief Durga yang digambarkan sebagai tokoh dewi yang tinggi besar dan menakutkan karena bentuk dan ciri-cirinya adalah gambaran raksasi. Ini ada di Candi Surawana ya. Durga dijumpai di Candi Sukuh dan Candi Tegawangi. Tegawangi juga
ya. Dalam satu rangkaian cerita Sudamala, inti dari cerita Sudamala ruatan kepada Durga oleh Sadewa. Nah ini yang digambarkan dalam relief itu apa, tokoh yang luar biasa Bruce. Terus nah ini seni keagamaan, kemudian kebutuhan setelah gagasan dibaliknya terus mas. Terus di India Durga itu dipuja secara tersendiri juga ada. Jadi candi yang isinya Dewi Durga itu ada. Kalau kita nggak ada, ya di India ada. Nah ini. Jadi ini alirannya Sakta. Ini yang aliran Tantrayana itu aliran Sakta itu. Ya. Kertanegara itu Tantrayana itu. Ya ada asalnya yang luar biasa yaitu Camundi yang sekarang ada di Dusun Trowulan. Ya. Nah, ini ya sekitar abad ke-6 aliran Sakta mulai berkembang bersama dengan itu kedudukan Durga semakin terangkat. Ia menjadi Paramasakti dan semua aspek sakti dewa lainnya burung menjadi satu dengan dirinya, dengan Durga. Di samping itu kedudukan Durga tidak hanya sebagai penolong manusia dari ancaman musuh, namun juga berperan sebagai dewi pemberi 4 hal yang sangat didambakan oleh umat manusia, yakni Dharma, ajaran, Arta itu harta benda, kemudian Kama tahu nggak Kama? Kama itu ketersan, cinta, Kama, ketersan, kemudian moksa. Terus 3 aspeknya ini mohon nanti itu di fotokopi disebarkan. Terus Durga ini kalau di India dianggap sebagai penguasa tanaman. Doanya ada sendiri, ya, dari penguasa tanaman dan kesuburan dikutip dalam kitab Mahatmya yang antara lain berbunyi, dan kemudian ketika tidak hujan dan air selama ratusan tahun dengan diatur oleh para muni, saya akan lahir ke dunia tanpa melalui rahim. Artinya bisa menolong kekeringan. Kemudian saya akan memperhatikan para muni itu manusia ya, dengan 100 mata saya. Oleh karena itu manusia akan menyebutku Sataksi itu 100. Pada saat itu dewa, saya akan membantu dunia dengan bantuan berupa sayur-sayuran yang keluar dari tubuh saya. Hujan turun lagi. Wah, ini bukan nyanyian. Terus Durga sebagai penguasa penyakit menular. Nah, penyakit menular itu orang India nyembahnya Durga. Kalau ini sekarang tapi nggak menular ya Pak. Kalau pandemi ini kan nggak menular ya, kita pakai masker. Nah itu kalau di India saya yakin mereka nyembah Durga, ya, karena dia bisa menghalau penyakit menular, pandemi. Nah, kemudian terus mas, untuk pemujaan, ini macam-macam ya. Ada yang di rumah, kemudian ada yang di kuil. Nah, saya punya teman ya dari Thailand. Itu di sebelah saya nulis gini, ketika pertama mau nyabut pulpennya itu loh, bentuknya gajah, kepalanya pulpen, gajah putih itu loh. Nah itu kan sama dengan ini. Jadi pemujaan gajah putih yang Ganesha kan, gajah putih itu kan simbolnya Thailand. Itu dibawa kemana-mana, karena dengan membawa itu dia akan merasa tentram, terlindungi, aman, rezeki lancar. Sama juga dengan yang Durga ini, pemuja Durga. Ada dilakukan setiap hari tanpa mengharapkan hasil apapun bagi diri si pemuja. Artinya ini sudah tingkat tasawuf kalau ini ya. Nitya puja Durga ini sudah tasawuf. Artinya dia tidak akan mengharapkan apa-apa, tetapi dia merasa terima kasih karena sudah diciptakan. Nah itu yang tingkat tinggi.
Terus Mas. Nah, ini yang terakhir Mahakala. Mahakala ini sebetulnya juga aspek atau bentuk lain dari Dewa Siwa yang dia punya tugas menjaga relung pintu masuk bangunan candi. Temannya namanya Nandiswara. Kalau ini Mahakala. Oleh karena itu kan dia menjaga unsur-unsur yang agak galak dengan senjata yang agak galak, pentungan itu dibawa oleh si Mahakala dan Nandiswara. Ya. Jadi nanti saya jelaskan gambarnya ada. Terus, nah Mahakala ini Maha dan Kala, Maha waktu. Ya. Ini sebetulnya adalah Siwa. Siwa dalam perwujudannya sebagai Mahakala berkuasa terhadap waktu yang ada, yaitu waktu hidupnya manusia dan waktu hidupnya dunia. Waktu hidupnya manusia dikendalikan oleh kekuasaannya membuat mati atau penyebab kematian manusia, yaitu dengan cara membunuh atau memakannya. Sedangkan sebagai penguasa waktu hidupnya dunia, dia mempunyai kekuasaan menentukan berakhirnya dunia, kiamat di Hindu juga ada kiamat. Terus, nah ini Mahakala sering disebut baik dalam prasasti maupun kesastraan. Dalam prasasti Rukam itu juga disebut dia Mahakala beserta pasangannya Nandiswara. Sedangkan Durga di samping sebagai saksi juga berstatus sebagai pemberi hukuman. Jadi ini Durga tetap tingkatannya lebih tinggi. Terus, nah ini lewati aja. Nanti kita terus ke, nah ini penggambaran arcanya nanti ada. Terus Mas, nah ini lingga, ya. Ini mulai gambar kita. Lingga ini dari Sri Gading. Yang bawah itu adalah simbol Brahma Baga. Kemudian yang tengah Wisnu Baga, ya. Yang bentuk timun itu kemuncaknya itu adalah Siwa. Kalau tadi dikatakan di dalam kitab keagamaan Hindu bahwa Siwa itu sebetulnya adalah kesatuan dari Wisnu dan Brahma, ya ini lingga ini. Ya. Terus, nah ini lingga semu. Lingga yang tidak ada unsur Brahma dan Wisnunya, ini ada Brahma tapi nggak ada Wisnu, maka dia berstatus sebagai lingga semu yang umumnya berfungsi sebagai patok-patok untuk batas wilayah suci atau wilayah kota dan sebagainya, ya. Sehingga ada teori bahwa kota Majapahit itu luasnya 10 km persegi kali 10 km persegi karena di ujung-ujungnya ada lingga. Tapi hipotesa itu ya perlu di kembali, ya, ditinjau kembali karena tidak semua lingga ada yoninya, itu juga dianggap sebagai batas. Terus, nah ini mana ibu bapak yang dalamnya Malang nggak tahu. Ini yang namanya Candi Sri Gading. Saya kesana dengan teman-teman Pak Blasius. Saya melihat kalau ini itu kalau dipugar total tidak bisa, tetapi kalau parsial jadi konsolidasi, artinya bagian-bagian yang miring, bagian yang sudah bisa diganti itu masih bisa dilakukan untuk pemugarannya. Nah itu di atas itu adalah yoninya. Jadi ibu bapak tahu ini tinggal bagian kaki, ya. Yoni itu ada di dalam tubuh. Jadi ini tubuh dan atapnya sudah runtuh, ya, sudah runtuh. Ini sayang, ini bisa bagian-bagian ini, maaf, ini ya, ini itu saya melihat kayaknya masih bisa diluruskan itu, ya, meskipun tidak keliling semuanya, tapi ada sebagian yang masih bisa diluruskan. Terus Mas, nah lingga yoni tadi itu tempatnya di situ loh, Bu. Nah cerita ya,
bilik. Nah, ini keistimewaan Candi Singasari. Ibu bapak yang punya Candi Singasari harus tahu bahwa bilik candi itu, di mana itu merupakan roh candi, itu ada di bagian kaki. Ini gimana? Jadi ini kaki, ini tubuh, itu atap. Nah ini namanya batur. Umumnya candi itu ini nggak ada batur, terus kaki tubuh, terus atap. Nah ini istimewanya di situ, tidak ada di lain tempat. Ya. Kenapa ini ada di sini? Ini rohnya sebenarnya di sini. Jadi untuk menggantikan bagian yang paling suci, dia ada. Sebetulnya ini bilik, tapi kok di bagian kaki gitu loh. Ya. Ketika prosesi keagamaan dilakukan, jadi air dikucurkan di sini, ya, yang merupakan manifestasi dari Siwa dan saktinya, itu atap yang dianggap tempat tinggal sementara, tempat tinggal dewa sementara, kemudian di bawah bilik candi itu yang saya katakan ada sumur tapi kotak yang bulat nggak ada, kotak yang dari bata itu. Di dalam sumuran itu ada zat inti kedewaan, itu diwadahi peripeh itu batu andesit, ada lubang-lubangnya 9, isinya batu-batu permata, prasasti pendek. Kalau dia berhubungan dengan Dewa Wisnu, kemudian Wisnu, maka ada pura-pura, ada cakra. Tapi kalau Siwa ya ada inskripsi Siwanya. Itu begitu dikucurkan air itu tadi, zat inti kedewaan yang dari bawah ini naik ke sini, ya, yang dewa yang dianggap bertempat tinggal sementara di atap turun. Jadi kalau ini arca, maka seolah-olah arca itu menjadi hidup. Itu adalah pemujaan agama Hindu di candi-candi. Filosofinya itu. Terus, nah ini Durga, dia ada di sisi utara. Kalau Mahakala ada di sini, Iswara di sini, belakang itu Agastya, ya. Kemudian yang di sebelah, belakang Ganesha dan sini Agastya. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau Astar di Malaka, dewa-dewa 8 mata angin yang diambil konsepnya oleh Presiden Soeharto bahwa manusia itu harus seperti bayu, dewa bayu, angin. Jadi dia itu nggak kelihatan gitu loh, tapi dia itu terasa. Artinya mungkin loh, sepi pamrih, rame gawe juga gitu. Terus, nah ini salah satu contoh Durga dari Nganjuk. Kalau yang kita punya itu lebih bagus, coba yang kembali tadi Mas. Nah, ini yang kita punya tadi. Enggak yang tadi, Durga yang tadi. Nah ini. Ini kalau saya melihat bahannya batunya andesit yang jelek, tetapi keterampilan memahatnya itu, kalau tadi Ibu Ketua Fraksi PDI dari DPR Jatim, DPR RI Pak Jatim Mbak tadi, Jatim menyampaikan itu tidak salah, bahwa puncak kesenian arca itu ada di Singasari, Borobudur, kemudian Singasari. Ya. Nah, saya lebih kagum yang Singasari. Ya. Singasari luar biasa. Nah, ini lipatan-lipatan kain, bentuk tubuh dan sebagainya sempurna. Oleh karena itu, kalau ada hipotesa yang mengatakan bahwa Candi Sri Gading itu berkaitan dengan periode Sendok, saya lebih cenderung kalau Candi Sri Gading berkaitan dengan, ini bukan dari Candi Singasari, dari Sri Gading ya. Yang satunya, yang Mahakalanya. Nah, itu mungkin dari Singosari awal.
Tapi mungkin Pak Blasius tadi lepas tidak cerita tentang Sri Gading karena beliau juga punya teori sendiri, saya juga sendiri. Kita sering berbeda secara akademik, tetapi dalam jiwa tetap bersatu. Sama Pak Blasius. Terus, nah ini yang tadi, yang sudah. Nah, ini Durga yang dari Nganjuk. Saya mengambil contoh ini karena apa? Karena ini batanya merah. Batanya itu loh merah. Apa batunya? Nah, dia ambil batu yang berwarna merah. Saya nggak tahu itu dari mana, tetapi tetap tingkat seni krianya itu kalah dengan Singasari. Ya. Kalau Nganjuk memang hubungannya dengan sendok ya Pak Blas ya, dengan empu sendok lebih lama. Terus Mas, nah ini yang Mahakala. Nah, Mahakala dari Sri Gading ini apa ya? Ya saya belum mengamati betul ya. Apakah ini dari Singasari atau maksud saya periode Singasari apa bukan? Itu perlu penelitian lagi. Terus, nah ini bata, salah satu bata dari Macan Putih dari Banyuwangi. Saya ambil contoh karena dia punya relief. Nah, dikatakan Candi Macan Putih di Banyuwangi itu kan dari batu putih, tetapi dengan adanya unsur-unsur yang berelief begini tidak menutup kemungkinan ada elemen bata yang melengkapi bangunan Macan Putih. Terus Mas, nah ini yang apa, Candi Sri Gading. Bapak Ibu tahu model pemasangan atau sistem pemasangan bata candi atau batu candi itu Jawa Timur lebih revolusioner daripada Borobudur maupun Prambanan ya. Borobudur dan Prambanan masih memakai sistem atau model ekor burung. Jadi waduh ya, saja ini digambar ya. Jadi dua batu di lubang segitiga masing-masing terus digabungkan mepet kan, bentuknya seperti dasi gini kan. Nah, ini ekor burung. Nah, itu dikunci celep. Menurut nenek moyang Jawa Timur terlalu rumit, maka nenek moyang Jawa Timur memakai ini pasak, ini lurah, yang satunya numpuk di sini, bentuknya begini bentuknya, wali aneh bentuk itu namanya pasak. Jadi hanya pasak gini. Bertahan ratusan tahun. Dari segi efisiensi, dari segi teknologi, kalau saya mengatakan lebih canggih Jawa Timur. Sederhana tapi nyatanya tahan sampai ratusan tahun. Terus, nah ini bentuk sudut, jadi kelihatan bentuk sudut bangunan kelihatan. Ya, ini dari candi sini. Nah, nanti Pak Anwar biar merencanakan kalau ada anggaran sekali-sekali Dinas Putar itu memukar gitu. dengan tenaga ahli pendamping. Terus, nah ini PR kita Pak. Selama ini, ya, apalagi dia tinggal bagian kepala, yang namanya sebagai komparasi topeng atau wajah Gajah Mada itu pun masih kontroversial sampai saat ini. Itu kan interpretasinya pahlawan kita Muhammad Yamin, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pikiran beliau atau pendapat beliau, tapi dalam kenyataannya banyak arca-arca yang seperti
topeng dianggap Gajah Mada itu yang berbentuk celengan. Masa topengnya Gajah Mada dibuat celengan? Nggak mungkin kan itu. Nah, saya tidak tahu dari aspek mana kok bisa mengidentifikasi atau mempersonifikasikan patung yang ditemukan tahun 1927 di halaman Candi Beringin Lawang oleh mahasiswa Belanda. Ketika mengadakan penggalian itu kok terus dianggap sebagai topeng Gajah Mada. Mungkin memang raut mukanya dan sebagainya itu, tapi itu sulit ya. Kalau saya, kalau di TV ada orang ahli apa itu, body language itu, ahli menebak gaya bahasa tubuh, itu hanya nggak percaya. Sangat sulit. Ini juga, ini dari Sri Gading. Kalau kita melihat hidungnya, dia Arab. Ya, tetapi saya tadi diskusi sama Pak Blasius, Arab tidak disebutkan dalam sumber sejarah Singasari maupun Sendo, tetapi Arab jelas disebut-sebut di dalam sumber sejarah maupun sumber tinggalan arkeologi dengan Majapahit, karena di Trombulan ditemukan artefak arca-arca terakota dari berbagai etnik Arab, Tartar, ya Cina, kemudian Iran, kemudian mana lagi itu banyak ya, ada empat itu Tartar ya pakai tentang itu, ini tentara Tartar itu. Arab juga pakai ininya Arab. Lah ini betul-betul PR Pak, ini Pak. Ini perlu betul-betul dikaji. Ya. Kalau saya hidungnya Arab, tapi matanya bukan Cina, matanya lebar ini, alisnya tajam tapi dia. Nah ini yang perlu kita cari dari berbagai sumber supaya kita tahu tinggalan nenek moyang kita di Malang ini siapa toh. Kalau orang asing mestinya dia disebut juga di dalam sumber-sumber sejarah. Saya kira itu dari saya mohon maaf kalau ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.